Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Dwi Mardatila, NPM 1961201182, kelas 6A. Di sini saya akan membahas tentang pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Secara antropologi budaya, manusia merupakan makhluk Tuhan tersempurna, karena pada manusia selain kehidupan ia dianugerahi cita, rasa, dan karsa. Maka lahirlah manusia budaya atau berbudaya. Sebagai manusia berbudaya, ia memanfaatkan sumber daya alam selanjutnya, disingkat dengan SDA, dalam usaha mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Sumber daya alam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, terdiri dari berbagai benda alam dan hasil tambang yang terkandung di dalam tanah. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam hayati yang dapat diusahakan dan dibudidayakan sehingga dapat berkembang biak. Manusia sangat dominan dalam mengelola lingkungan, sedangkan kelangsungan hidup manusia tergantung pada kelestarian ekosistemnya. Sebagai contoh, ekosistem sungai yang mengalami pencemaran yang diakibatkan oleh bahan-bahan beracun, maka airnya tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan manusia, khususnya minum. Demikian pula dengan ikannya yang sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai sumber protein. Jika telah mengalami pencemaran, maka dapat mengakibatkan kematian. Pembuangan limbah ke sungai yang banyak mengandung bahan beracun merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian ekosistemnya. Dalam hal ini, manusia sebagai perusak lingkungan, ia tidak memikirkan kebutuhan orang lain, tetapi hanya memikirkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, juga demi kelangsungan hidup manusia dan pelestarian sumber daya alam itu, maka dari sumber daya manusia sendiri perlu adanya pembinaan. Salah satu cara yang efektif dapat digunakan adalah melalui pendidikan. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, di dalam lingkungan hidup dapat kita jumpai berbagai benda, daya, dan keadaan yang memungkinkan manusia atau makhluk hidup lainnya dapat memenuhi kebutuhan sehingga dapat hidup dan berkembang biak. Benda yang dimaksud di sini adalah semua benda hidup atau mati yang dapat atau tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti benda tambang, tanah, udara, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Keadaan yang dimaksud dalam lingkungan hidup ini antara lain iklim, cuaca, kesuburan tanah, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan daya adalah tenaga atau energi, serta komponen untuk bergerak atau berubah antara lain panas bumi, panas matahari, tenaga angin, air, serta tenaga yang dihasilkan dari karya manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam dalam kehidupan. Antara manusia dengan sumber daya alam senantiasa berhubungan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada sumber daya alam sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Adanya beban daya dukung terhadap sumber daya alam akibat pertumbuhan penduduk antara lain dapat diperingan dengan meningkatkan teknologi. Meskipun demikian, juga perlu diingat bahwa pengembangan teknologi di sisi lain juga memberikan tekanan yang berat
terhadap sumber daya alam sendiri. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong setiap bangsa untuk meningkatkan kemakmuran lewat peningkatan bahan makan atau industri. Peningkatan produksi bahan makan dilakukan dengan intensifikasi tanah pertanian dan ekstensifikasi dengan jalan membuka tanah-tanah pertanian baru. Mengenai kebijaksanaan intensifikasi dikembangkan dengan memakai pupuk buatan, bibit unggul, penggunaan obat sebagai pemberatas hama penyakit, pengairan yang cukup, dan lain-lain. Kebijakan tersebut dalam banyak hal dapat dilakukan dan menunjukkan hasil yang memuaskan, tetapi keberhasilan tersebut tidak jarang harus dibayar mahal dengan rusaknya ekosistem. Mengenai peningkatan industri dapat juga menimbulkan polusi baik udara maupun suara. Selain berdampak positif, meningkatnya gaya hidup sebagai akibat meningkatnya pendapatan juga dapat mengancam lingkungan. Misalnya, banyaknya transportasi semakin menambah adanya polusi udara. Faktor perubahan teknologi juga bisa merusak lingkungan. Penggunaan nuklir bisa mempengaruhi manusia secara langsung maupun tidak langsung, yaitu meningkatnya panas bumi. Selain itu, tindakan dalam mencari ikan di sungai yang menggunakan bahan beracun dapat mengakibatkan matinya semua organisme yang ada, sehingga ekosistem sungai tersebut menjadi rusak. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.